Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa minggu ini kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga, yaitu minggu sukacita, atau dalam bahasa Latinnya juga dikenal dengan istilah Gaudete, ya, atau sukacita. Kita akan melandasi minggu Advent yang ketiga ini dengan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai dengan 55. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks ini secara khusus ayat 46 sampai 55 ini dikenal juga dengan sebutan nyanyian pujian Maria, atau dikenal juga dengan istilah Magnificat, yang artinya memuliakan. Dan pujian Maria ini bukan hanya bersifat pribadi saja, namun ini juga menjadi suatu pernyataan mengenai keselamatan yang diberikan oleh Allah untuk bangsa-bangsa. Nah, tentu Maria memiliki alasan yang mendasar mengapa dia mengatakan, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya versi NIV dikatakan rejoices, ya, bersukacita. Mengapa Maria bersukacita? Jiwanya memuliakan Tuhan. Nah, alasan yang pertama adalah karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia yang sudah rusak karena dosa ini, kita semua yang sudah jatuh dalam dosa ini membutuhkan juru selamat. Dan ini juga yang disadari oleh Maria dalam kehidupannya. Dia menyadari dia adalah orang yang berdosa dan dia membutuhkan sang juru selamat. Dan dia bersuka cita karena dikatakan sang juru selamat itu telah hadir dan bersedia memakai Maria untuk menjadi ibu dari sang penebus itu. Inilah yang membuat Maria ini sangat bersuka cita dan jiwanya dikatakan memuliakan Tuhan, meluap dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan, karena Allah sang juru selamat, keselamatan itu sudah tiba, dan keselamatan itu sudah menjadi bagian saudara dan saya pada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alasan yang kedua adalah karena Tuhan mengingat dan menolong orang-orang yang rendah. Dikatakan dalam ayat yang ke-48, 49 dikatakan di sana, "Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya, sesungguhnya mulai dari sekarang seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia, dan karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Yang Maha Kudus." Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat peduli akan kehidupan setiap kita umatnya. Entah situasi apapun yang kita alami pada saat ini, seperti Maria pada saat itu, pasti situasinya sangat tidak mudah, ya. Bagaimana dia harus mengalami kehamilan sedangkan dia belum menikah dan lain sebagainya, hidup di tengah-tengah budaya yang tidak mudah. Tentu dia bisa beresiko dilempari dengan batu, dirajam dan lain sebagainya. Tetapi Maria menyatakan bahwa Allah peduli akan kehidupannya. Demikian juga dengan kita dalam situasi kehidupan kita pada saat ini. Situasi apakah yang sedang kita alami secara khusus dalam minggu-minggu ini? Apakah kita berada dalam situasi yang sulit? Apakah kita berada dalam situasi yang sedang dikucilkan, direndahkan, tidak dianggap, tidak dihargai dan lain sebagainya? Kita bersyukur kita memiliki Allah yang sangat peduli dengan orang-orang yang demikian. Dan nantikanlah terus akan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan pasti akan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar dalam kehidupan kita. Alasan yang ketiga adalah rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, di sini kita garis bawahi orang yang takut akan Dia.
Artinya adalah setiap kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, supaya sukacita itu tetap tinggal menjadi bagian kita, menguasai seluruh kehidupan kita. Kita terus harus hidup takut akan Allah, menghormati Allah dalam kehidupan kita, dan selalu mau berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, secara khusus dalam mengoreksi kembali kehidupan kita, hati kita, segala sesuatu dalam perjalanan kehidupan kita sampai sekarang ini, dalam mempersiapkan akan kelahiran Yesus Kristus itu, untuk kembali memperbaharui hidup kita, memperbaharui cinta kasih kita. Kiranya cinta yang mula-mula itu terus berkobar, sehingga itu boleh terlihat melalui sukacita kita dan hidup yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah yang menjadi sukacita terbesar dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah turun ke dunia ini. Dia menjadi penyelamat kita, keselamatan bagi kita, penyelamat kita dari kuasa kematian yang kekal, penyelamat kita dari kuasa dosa. Dan itulah yang menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kita, karena itu adalah anugerah yang terbesar bagi kita. Bukan hanya di situ saja, tetapi Allah juga terus berjanji untuk memberikan pertolongannya, kepeduliannya bagi setiap orang yang selalu berharap kepada Dia, yang selalu hidup takut akan Dia. Kiranya firman Tuhan ini boleh membimbing kita, memberkati kita sekalian secara khusus dalam mempersiapkan minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.